Ma, aku syuting dulu ya. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Oke, jadi video hari ini aku pengen ajak kalian untuk hunting takjil teman-teman ya. Wah, ini satu video yang udah lama banget aku nggak syuting. Terakhir kali aku bikin video hunting takjil tuh tahun 2021 ya. Jadi 2022, 23, 24, 25 itu aku nggak bikin sama sekali. Ya kalau kalian mengikuti update kehidupan aku, kalian tau lah ya. 4 tahun kemarin tuh kayak gonjang-ganjing gitu loh. Ya udah nggak usah pakai lama lagi yuk. Nah ini lokasi takjilnya sama kayak di tahun 2021 kemarin ya. Tapi setelah kita hunting takjil yang dekat rumahku, aku bakal ngajak kalian untuk cari-cari takjil di sekitaran Polres juga ya. Karena kalau aku cuma hunting di satu lokasi doang, kayaknya durasinya bakal pendek banget dan aku tahu kalian bakal demo nanti. Langsung aja kita berangkat ya. Ayo kita mulai ya. Ini aku baru ngambil uang. Coba kita lihat. 100.000 dapat takjil apa aja di tahun 2026. Lego. Selamat datang di tempat takjil aku. Ini kalau buat masalah agama kita toleransi boleh ya. Tapi kalau buat takjil, sorry aku duluan. Ayo kita beli-beli. Wow. Kalian percaya gak? Aku bakal kenal beberapa pedagang di sini. Soalnya tahun lalu aku pernah jualan di sini kan. Ibu, assalamualaikum. Gimana kabarnya Ibu? Ini teman pedagang aku tahun lalu. Hari ini nggak dagang karena kita udah sibuk, udah kerja, puji Tuhan. Kalau waktu tahun lalu di sini aku sukanya beli martabak telurnya enak banget. Aku mau martabak telurnya 5 boleh deh. Langsung 5. Martabak telurnya 5 nih. Lu mau gak, Fit? Sekarang mau sekarang? Gabinnya gak enak tau. Apa? Gabin rogut. Gabin rogut. Iya, tentang wortel ayam. Oh, Cobain lah. Free. free? Wih, dikasih gratis. Atau jangan gratis lah. Tahun lalu kita dikasih banyak gratis loh. Gak apa-apa, bayar. Ya udah berarti ini 5 ya martabaknya ya 5. Oh ini, hari ini banyak. Ini kalau dilihat, tadi saya lihat-lihat kok banyak banget ini jualannya. Sepi gak tahun lalu. Iya, laris-laris ya Ibu ya. Aku mau apa lagi nih? Ini apa? Cilok ya? Aduh, cilok boleh juga ya. Lu mau gak cilok? Boleh, yaudah yuk. Aduh, kalau jajan-jajan tuh saya merasa lebih hidup Bu soalnya. Aduh, mie goreng sama kue tiaonya juga enak lagi. Tapi kalau aku beli di satu tempat semua nih Bu ya, ntar tuh durasinya pendek, terus penonton aku pada marah. Jadi kita cari di tempat lain nggak apa-apa Bu ya. Berapa totalnya? 15 sama goceng, 20. 20. Martabaknya berapa satunya? Kok nggak naik dari tahun lalu? Ya emang kenapa? Harus bisa berapa? Kirain saya naik. Kan maksudnya kan biasanya kan dari tahun ke tahun kan naik gitu. Sehat-sehat Ibu ya. Ntar besok-besok aku kalau nggak syuting aku beli lagi. Yeay, dapat. Ayo kita hunting yang lain ya. Kalau tahun lalu di sebelah sini tuh ada ini, ada pecel. Pecel apa Bu namanya tahun lalu? Pecel sayur ya? Pecel sayur. Yang isinya tuh kayak ada lontong, sayur-sayuran gitulah. Cuma sekarang nggak ada ya. Permisi. Mau syuting. Sehat. Nih, teman pedagang aku juga waktu itu. Nah, kalau di sini biasa aku belinya es buah. Es buah apa namanya? Salad buah, iya. Berapa satu porsi? 15 masih. 15 masih. Salad buah satu sama ini apa ya? Sandwich. Lu mau nggak? Mau ya? Boleh sama ini. Siap. Nanti aku cerita di rumah ya bagaimana aku bisa dagang di situ tahun lalu. Kalau sekarang kan agak hektik ya. Berapa totalnya? 25. Ini apa ini? Ah, itu banana puding baru. Oh, banana puding baru. Manis banget gak tapi? Gak manis ya? Boleh deh, mau deh satu. Yang 3 ya. Iya. Ini kalau syuting saya jor-joran duitnya nih. 15 tambah 25 jadi 40. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum apa-apa. Belum sampai 2 menit aku belanja loh. Nah, kita lanjut ya. Bang, makasih banyak ya. Ibu, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kamu? Aku sehat. Enggak, kita syuting soalnya sekarang. Iya. Nah, kalau di sini biasa aku belinya telur cabe. Telur cabe ada, Ibu? Ya, lagi habis ya. Ya udah, Ibu makasih banyak ya. Kita lanjut ke sana yuk. Aku mau cari ini bubur sum-sum biji salak. Ini belum apa-apa. Udah banyak banget gila. Jangan ikutin orang gitu. Kebiasaan. Nah, sebenarnya di sini banyak banget makanannya. Kayak ada cimol kentang, krepes, papeda, dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi aku tuh carinya yang adanya pas lagi pas lagi bulan puasa aja gitu. Jadi kesannya lebih spesial kan. Kalau misalkan kita beli makan makanan yang ada pas hari-hari biasa kayaknya kurang gitu. Jadi ayo kita cari lagi ya. Ini aku belum ketemu bubur sum-sum biji salak. Ketemu dia langsung. Permisi Ibu. Ya. Aku mau bubur sum-sum biji salak ya. Bisa. Kan ada yang campur, ada yang pisah. Oh, ada yang campur, ada yang pisah. Ini campur, bisa, ini campur. Aku mau yang campur aja nggak apa-apa. Udah itu aja deh. Boleh.
8.000 ya Bu ya. Mau kantong besar nggak? Nggak apa-apa Ibu, makasih banyak. Makasih banyak sudah menawarkan kantong besar. Aku suka banget sama biji sumsum, bubur sumsum biji salak. Soalnya enak. Adanya pas lagi bulan puasa doang kan. Iya. Kalau nggak bulan puasa kagak ada Bu. Ada ya. Ibu makasih banyak ya. Sama. Sehat-sehat ya Bu. Kita selanjutnya beli apa lagi ya? Ini udah banyak banget loh. Kayaknya kita butuh minum-minuman. Yuk. Yuk. Aku pengen beli ini es pisang hijau. Tau es pisang hijau kan? Pengen banget, tapi itu adanya di Poris, nggak ada di sini. Ibu makasih ya. Bang, saya duluan ya Bang ya. Ya, Ibu aku duluan ya. Ya. Abang gimana kabarnya? Sehat? Nggak dagang om? Enggak, udah nggak dagang lagi. Syuting sekarang kita. Bang duluan ya. Wow. Ini kayaknya hunting takjil terbanyak deh seumur hidup aku deh. Soalnya kalau misalkan hari-hari biasa aku nggak pernah beli sebanyak ini. Ada bapak bakso yang tahun lalu jualan sama aku. Ayo kita sapa dulu, aku kelupaan. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Coba lihat apa ya? Udah mau 10.000 boleh deh. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biarin ini jadi pelampiasan ya, karena kita udah 4 tahun nggak bikin hunting takjil. Ayo Lego, kita pergi ke Poris. Ayo, ini udah mau hujan. Aku dari tadi depan Poris sampai sini itu nggak ketemu es pisang hijau sama sekali. Dan aku baru inget ada satu minuman yang wajib aku beli kalau di bulan puasa, yaitu kolak pacar Cina. Permisi Tante. Oh iya, silakan. Aku mau kolak pacar Cina ya. Boleh. Ada yang ini Ada apa? biji salak, Biji salak, pisang, pisang sama singkong ubi. singkong ubi. Lu mau yang Ya. mana? Yang ini sama kayak gua. Oke. Ini juga boleh. 2 ya. Oke, ya. Favorit aku. Ini kalau diminum dingin-dingin enak banget. Iya, pakai es satu. Iya, pakai es. Tapi aku nggak usah pakai kolang kaling ya. Oke. Berapa Tante? Dua jadi 30, 30. satunya 15. Ya, boleh. Aku dari ujung ke ujung nyari es pisang hijau nggak ada. Oh, saya kira dulu aku jual, cuman gara-gara cucuku lahir, jadi anakku nggak jual lagi. Ya udah Tante, makasih ya. Oke, terima kasih. Aduh, ini kayak gue bakal begah banget sih, Vin. Banyak banget gile. Tadam! Ini adalah takjil-takjil yang aku beli ya teman-teman. Ayo kita unboxing ya. Ini aku nggak sadar ya, aku beli sebanyak ini. Aku taunya cuma beli aja gitu. Plastik yang pertama, tadi kita beli banyak banget martabak telur kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita beli 5 martabak telur, sama tadi dikasih apa? Bonus apa gue lupa. Yang isinya kentang wortel itu. Nah nih kalian bisa lihat ya. Ini martabak telur, yang ini gabin. Mungkin kayak mirip-mirip risoles isi tapi kulitnya pakai kulit martabak kali ya. Nah, kita cobain. Itu pakai crackers. Oh, pakai crackers. Oh iya loh. Kayak crackers Roma itu ya. Kita juga beli ini. Cilok. Kita ada ini apa namanya? Puding pisang. Nah, ini aku belum pernah cobain sejujurnya ya, baru pertama kali. Nah, terus my favorite, salad buah. Aku suka banget sama salad buah. Oh, ini. Tadi kita beli sandwich juga ya. Ini kebetulan isinya ada 2, jadi buat aku sama teman aku. Ini salah satu favorit aku juga. Ya, bubur sumsum biji salak. Aku suka sekali. Hauce. Belum juga makan udah hauce aja lu, Vin. Oke, terus ini ada bakso pentol ya, tadi kita beli ya. Dia ada pakai ini sausnya, bumbu balado sama kecap manis. Tadi aku lupa bilang aku nggak begitu suka saus-saus gini sejujurnya. Tapi udah lah ya. Ini kita cobain dulu, makan. Habis itu yang terakhir, yang kita beli di Poris ya tadi, ada kolak pacar Cina nih ya. Wow, banyak sekali makanan kita. Sumpah, ini pertama kalinya aku belanja sebanyak ini. Kayaknya 4 tahun lalu aku nggak beli sebanyak ini deh. Ternyata 100.000 masih dapat banyak banget ya. Asik, yang mana yang punya pupu nih? Kayaknya nggak ada deh. Epin. Wah, selamat berbuka puasa. Ini kita makan yang mana dulu ya? Kita mulai dari martabak ya. Di sini kan aku martabaknya ada 5. Lu 2 ya, Vin ya? Oke, kita coba dari martabak telurnya dulu. Nah, ini punyanya si ibu. Aku lupa lagi namanya, ibu siapa ya? Karena terakhir kali ketemu kan pas kemarin bulan puasa. Setelah itu nggak ketemu lagi setahun, baru sekarang. Ini aku pakai tisu supaya minyaknya nggak gitu banyak. Kita makan ya, martabak telur. Ini jadi pembukaan yang sangat-sangat enak banget kalau aku beli takjil.
Enak banget. Ini biasa aku makan pakai garam sih. Tapi kita cobain pakai rawit ya. Ternyata rawit enak ya. Aku baru tahu loh. Cobain Gabin buat yang pertama kali. Berasa si biskuitnya sih. Cuma kalau isiannya kok kayak, bentar ya, kita coba makan sekali lagi. Oh, gua kira tuh isinya kayak masih berwujud kentang gitu loh. Nggak taunya dia udah dihaluskan. Coba lihat ya. Ini Malkisnya dia yang original ya. Jadi kayak berasa manis-manis gula dikit gitu. Ini enak loh. Martabak telurnya, aku kan masih ada 2 lagi. Ntar buat kita makan pakai nasi maleman ya. Enak banget pakai nasi deh. Next, kita cobain cilok. Ini ciloknya cilok bumbu kacang ya. Kita cobain dulu. Aku jarang-jarang nih makan makanan yang beginian. Biasanya kalau ketahuan beli-beli cilok begini, papaku tuh marah. Empuk banget. Hauce. Enak. Teksturnya tuh lembut banget. Terus dia ciloknya nggak ada isinya kan, jadi enak aja gitu. Kalau dimakan pas lagi anget-anget itu the best. Puas banget gila gua makan. Cilok. Sebenarnya cilok ini ada kan kalau di hari-hari biasa gitu, nggak harus nunggu bulan puasa. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba aku beli aja gitu. Oke, selanjutnya kita pengen cobain ini. Ini baru pertama kali aku cobain by the way. Kalau tahun lalu aku nggak beli, masih abangnya. Sandwich. Ini sih ada roti, ham, telur sama sayur di sini. Makan ya. Wow, rotinya 3 lapis cuy. Wah ini kalau ada saus sambal enak sih, saus sambal. Kayaknya kita sambil saus sambal deh ke bawah deh. Kita ambil sambal dulu di bawah bentar ya. Makan. Dia juga ada keju ternyata. Oh lupa kan, kita kan pengen cerita. Sebentar ya, kebanyakan makan kita jadi lupa mau ngomong kan. Nah jadi tahun lalu itu aku sebenarnya agak ngide sih, pengen cari-cari tambahan gitu kan sebenarnya pas bulan puasa, sekalian cari pengalaman baru jualan di pinggir jalan gitu. Nah aku bikin lah yang namanya es buko pandan sama es lumut coklat. Aku beli tuh bahan-bahannya, alat-alatnya segala macem gitu kan. Aku pas jualan di hari pertama, kita waktu itu yang beli lumayan ya Vin ya, pas hari pertama itu ya. Pas hari pertama tuh lumayan, dari 50 cup yang aku sediain, ada sekitar 33 cup lah yang habis gitu. Yang namanya orang baru pertama kali terjun ke dunia dagang, itu kan pasti ada aja lah, ngitung-ngitung di otak gitu kan. Oh hari ini penjualan sekian, berarti untungnya sekian. Oh kalau besok kejual segini, untungnya bakal segini. Kalau dikali 30 hari, bla 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 gitu kan. Nah ternyata aku tuh baru kena tampar di lapangan kalau kalkulator yang aku perkirakan itu tidak sama persis ya. Jadi tidak ada istilah yang namanya hitung-hitungan pastilah dalam dunia dagang. Karena di hari kedua kita waktu itu cuma laku sekitar berapa Vin? 15 gelas. Turun 50% ya? Iya bener 15 gelas kan. Terus dari hari kedua ke hari ketiga itu aku harus nombok sekitar beberapa ratus ribu, aku lupa lah. Karena kalau SK gitu kan nggak bisa disimpan sampai besok ya. Jadi mau nggak mau harus dikasih ke orang-orang sekitar atau pedagang-pedagang gitu loh. Nah terus di hari ketiga kita waktu itu penjualan berapa hari ketiga? Turun lagi 50%. Jadi dari 15 gelas di hari kedua, di hari ketiga iya di hari ketiga 8 ya. Nombok lagi kan, ditambah. Ini agak sedikit malu aku ceritain sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Di hari kedua itu ada anak kecil yang beli ceritanya. Terus di hari ketiganya pas aku udah pengen pulang, udah buka puasa kan, bapaknya si anak kecil ini tiba-tiba datang ke lapak aku gitu kan. Pas aku lagi beres-beres, bapaknya bilang, "Mas, ini saya mau ngomong tapi jangan sakit hati ya," gitu. Terus aku bingung dong, emang ada apa Pak? Kenapa gitu. Bapaknya bilang, "Es buatan lu hambar!" Aku diteriakin di depan umum. Terus orang-orang sekitar tuh kayak langsung pada perhatiin aku gitu kan. Wah dari situ aku kayak, wah ini pengalaman pertama kali gue dagang, gue langsung diteriakin bapak-bapak gitu. Rasanya tuh kayak malu, awkward, canggung, sakit hati, campur aduk lah pokoknya.
Tapi ya aku nggak gitu masukin dalam hati sih, karena kan namanya juga orang belajar gitu. Cuma maksud aku kayak kalau kita negur orang, ya sebisa mungkin tuh jangan teriak lah, jangan depan umum gitu. Setidaknya tuh ngomong bisik-bisik ya, itu masih lebih etis gitu kan. Tapi ini depan orang diteriakin, terus pedagang-pedagang sekitar langsung pada ngeliatin aku. Lu bayangin aja gue malunya kayak gimana. Makan dulu bentar ya. Terus habis itu aku pulang ke rumah, aku cerita sama adik aku kan. Aku diketawain sama adik aku habis-habisan. Nah, kalian tahu kan tahun lalu aku tuh sempat bikin bisnis kecil ya, jualan cemilan-cemilan gitu. Terus adik aku bilang, "Kan udah aku bilang, kamu bawa aja cemilan kamu ke lapak takjil, kamu jualan cemilan gitu." Nah, akhirnya aku malam-malam kayak, gimana ya gue mau berhenti jualan tapi kok gue nyerah secepat itu. Soalnya kan aku udah ini ya, udah bayar udah bayar sewa lapak kan selama sebulan gitu. Jadi kalau di hari ketiga aku berhenti jualan, itu kayak lu jadi laki-laki gampang banget menyerah sih Vin gitu dalam hati aku ya. Nah akhirnya malamnya aku langsung desain banner, terus besoknya aku ya udah jualan cemilan. Ya waktu awal-awal nggak ada yang beli sih, sampai aku tuh ngomong ke diriku sendiri kayak nyari duit tuh sampai segininya banget, sampai aku bener-bener mengasihani diri aku sendiri gitu loh. Cuma ya aku ngomong lagi ke diri aku, nggak apa-apa, kita coba aja kan, hitung-hitung cari pengalaman gitu kan. Terus ya udah hari ke-4 puasa, hari ke-5 puasa sampai seterusnya, kalau nggak salah tuh aku jualan cemilan tuh sampai di hari ke-20 puasa ya. Dan aku tuh kaget ternyata banyak banget yang minat tau gak. Ini kalian bisa lihat foto-fotonya ya, aku tampilin gitu, mulai dari anak-anak, terus ada juga yang remaja, orang tua, itu pada beli cemilan aku tau gak. Bahkan aku sampai dapat apa ya? Jadi penikmat karya aku beli sama aku. Habis itu dia transfer uangnya ke aku, tapi dia bilang kok dibagi-bagiin aja ke lapak takjil gitu. Nah jadi makanya aku bisa bikin promo beli 3 gratis 1 karena ada donaturnya kan. Jadi makanya itu satu pengalaman yang berkesan banget sih pas jualan di lapak takjil itu kan. Makanya tadi pas aku datang ke sana kan pedagang-pedagang pada nanyain kan, kok udah nggak jualan lagi gitu ya, karena sekarang kita sudah punya pekerjaan puji Tuhan, terus juga udah mulai syuting konten kan, jadi udah nggak sempet kalau suruh-suruh jualan kayak gitu lagi. Nah kalau cilok yang ini sama yang ini beda ya teman-teman. Kalau ini pakai bumbu kacang kan, nah kalau dia pakai saus sambal. Tadi ini aku udah cobain sebenarnya enak, tapi teksturnya masih kayak agak kurang matang, bukan kurang matang, kurang direbus gitu loh. Jadi kayak masih agak sedikit keras. Enak, cuma kurang lembut. Sebenarnya aku tidak ada niat buat beli, tapi karena ngelihat bapaknya duduk diem gitu kan, nggak ada yang beli sama sekali, jadi udahlah nggak apa-apa. Terkadang ketika kita pengen beli sesuatu ya bukan berarti kita bener-bener pengen gitu, tapi sebatas ngebantu orang aja, dan itu nggak apa-apa kok. Makan ya. My favorite. Oh my god, ya ampun. Udah kebayang banget ini kenyal-kenyal kayak gimana ya. Selamat makan. Duh ini favorit aku banget, paling favorit aku. Bukannya biasa dia ada santannya ya? Nah, kita makan bubur sum-sum biji salak, one of my favorite. Hauce. Enak banget. Tapi akan jauh lebih nikmat kalau makannya tuh dingin-dingin tau gak? Enak, semuanya enak. Kita ketemu ntar malam lagi ya untuk makan yang ini, puding pisang, salad buah, sama kolak pacar Cina. Oke? Aku pengen menghabiskan semua makanan aku dulu ya, tapi nggak usah di videoin ya. Pupu jatuh. Tapi nggak usah di videoin ya, karena ntar kelamaan durasinya, dan aku juga udah nggak ada lagi yang pengen diomongin kan. Jadi sampai ketemu ntar malam ya. Oke. Oke, jadi sekarang udah jam 11 kurang 10. Ayo kita makan takjil yang tadi ya. Nah, ini udah pada dingin-dingin nih. Nah, untuk yang ini, puding pisang. Gila. Waduh, wangi banget. Ini aku baru pertama kali cobain juga. Ayo, selamat makan. Aku yakin ini pasti bakalan manis banget. Dan kalau udah makan yang manis-manis, aku tidak bisa banyak-banyak artinya. Aku pikir yang coklat-coklat ini, dia tuh pisang juga. Ternyata biskuit. Kalian tahu biskuit telur yang biasa dijual di Alfa-Alfa gitu gak sih? Yang ini nih, gambarnya nih.
Nah itu, ini mungkin bukan puding kali ya, lebih ke dessert box gitu loh. Soalnya nggak ada pudingnya. Adanya cuma ini doang, kue-kuehan sama krim kayaknya ya. Wah ini enak sih. Tapi mohon maaf banget. Kan manis ya, aku nggak boleh makan banyak-banyak. Terakhir kali aku makan manis ya, gigi aku sakit jam 2 sampai jam 4 pagi, aku nggak bisa tidur. Nah, ini kita ada salad buah. Salad buah ini favorit mamaku by the way. Aduh, aku kalau misalkan beli ini ya, aku selalu keinget mama gitu. Kayak dulu aku suka nanya, "Mah, beli salad buah yuk." "Boleh deh, beliin mama satu," gitu. Jadi keinget kan ya. Duh, sedih banget deh. Selamat makan. Ini salad buahnya kalau nggak salah tadi harganya itu 15 atau 20 ribu ya, aku lupa deh. Tapi worth it banget. Biasanya kalau salad buah itu kan kadang-kadang banyak banyak yang agar-agarnya gitu kan. Ini lebih banyak buahnya, seriusan. Aku suka salad buah. Kalau makan salad buah tuh kayak berasa aku lagi beliin buat mama gitu. Enak banget juga. Apa bahasa Cinanya? Iya, hauce secingping. Kalau yang ini, aku pasti akan sharing sama adik aku sih. Karena aku tidak bisa makan banyak kan. Tapi kalau buat salad buah, oh tidak bisa. Ini hanya buat aku seorang. Ayo kita lanjut ke takjil yang terakhir ya. Yaitu kolak pacar Cina. Aku ambil dulu di kulkas, oke? Sekali lagi. Habis ini, sebelum tidur, harus sikat gigi, oke? Lu kalau makan manis-manis, kagak sikat gigi, lu nyari penyakit namanya. Makan. Aduh, enak banget gila. Oke, aku ke bawah dulu ya. Kita ngambil kolak pacar Cina bentar. Waduh, wangi banget. Kita tuang dulu ke gelas ya sebentar. Selamat makan kolak pacar Cina. Sudah aku katakan kan, enak. Hauce. Mungkin tidak begitu beda dengan kolak-kolak pacar Cina yang lain ya, tapi nggak tahu kenapa kolak pacar Cina tuh selalu enak tau. Kalau misalkan tetanggaku ada yang bikin gitu ya, misalkan bikin kolak nih isinya ada pisang, ubi, dan lain-lain segala macem, aku selalu request gitu, "Kak, boleh nggak tolong dibuatin yang pacar Cinanya aja buat aku," gitu. "Oh boleh kok, boleh," gitu. Jadi suka request sendiri. Nih, aduh, sumpah ini enak banget. Tapi dia kuahnya kelewat kental ya. Kuahnya kental banget ya, bukan kayak kuah kolak sih sebenarnya. Cuma ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting kan enak ya. Pacar Cinanya tuh digodoknya lembut gitu loh teman-teman. Kadang-kadang kan ada yang dalamnya tuh kayak belum matang gitu kan, masih ada keras-kerasnya sedikit. Nah tapi ini bener-bener full lembut banget. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sampai sekarang tuh masih ada sama aku gitu. Aku tahu aku udah lama banget jadi content creator ya, dan bisa dikatakan aku merasa progresku tuh lambat banget gitu. Sampai ada temanku tuh yang bilang kayak, "Lu ngapain sih Ar masih berusaha untuk bikin konten meskipun lu tuh kayaknya nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan gitu." Dan aku cuma bilang ke temanku kayak, ya karena gue belum berusaha dengan keras. Karena orang-orang taunya aku jadi YouTuber udah lama kan. Kayak seakan-akan tuh aku upload video konsisten 5 tahun tapi nggak ada perkembangan. Kagak. Ini tuh konsisten aku yang paling konsisten tau gak? Dulu tuh aku upload video kayak cuma 2 minggu, 3 minggu sekali, bahkan kadang-kadang 2 bulan sekali gitu kan. Apalagi sekarang aku sambil kerja kan. Lu bayangin aja. Dan sekarang nih aku sedang belajar untuk mengesampingkan yang namanya mood ya. Jadi kalau dulu itu kan aku kerja selalu diatur sama mood. Kalau misalkan nggak mood ya nggak mau kerja, atau ya nggak mau ngedit gitu. Tapi kalau sekarang aku menerapkan prinsip kayak lu mood nggak mood, lu harus kerjain sekarang. Lu harus belajar tanggung jawab, lu udah dewasa, lu udah gede. Jangan sampai mama mati sia-sia. Aku ngomong ke diriku sendiri begitu ya. Jadi akhirnya aku mulai tertampar, aku mulai belajar untuk nggak nunda-nunda kerjaan, nggak mau kerja diatur sama mood. Pokoknya apapun yang ada di depan, ya diselesaikan gitu. Jadi makanya aku hanya bisa bersyukur sama Tuhan aja sih. Dan terima kasih juga buat kalian ya yang masih stay sama aku. Aku tahu mungkin ini terkesan berlebihan, tapi untuk teman-teman yang ngikutin hidup aku belakangan tahun kemarin, untuk ada di titik ini tuh nggak gampang gitu loh. Bisa survive dan tetap waras di saat orang tua meninggal aja tuh udah bersyukur ya.
Ingat ya, hidup ini bukan kompetisi. Satu-satunya orang yang kita harus ajak berlomba adalah diri kita di masa lalu. Jadi pastiin kalian yang hari ini lebih baik daripada yang tahun lalu. Dan kalian tahun depan nanti harus lebih baik daripada kalian yang hari ini. Oke? Kita jalanin semua pelan-pelan ya. Ayo kita sudahi video ini. Aku nggak tahu ini video durasi berapa lama ya, tapi kayaknya sebentar sih. Soalnya cuma hunting takjil terus makan doang kan. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah nontonin aku hunting takjil ya. Meskipun aku hunting di tempat yang sama, nggak apa-apa lah ya. Soalnya di daerah sini aku nggak tahu lagi di mana tempatnya. Dan aku bener-bener bersyukur banget ya. Ini aku lagi nonton video aku yang hunting takjil tahun 2021. Dan banyak sekali perubahan di kehidupanku ya teman-teman. Ya pokoknya begitulah, yang paling berasa banget ya kehilangan mamaku sih teman-teman sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Aku selalu percaya kalau Tuhan itu ketika mengambil sesuatu dari hidup kita, Dia akan menggantikan dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Meskipun sebenarnya ya, tidak ada yang bisa menggantikan mamaku sih. Tapi ya, sudah, nggak apa-apa. Itu sudah jalannya Tuhan. Yang penting, sekarang tolong doain aja semoga aku sehat-sehat, keluargaku juga sehat, pupu juga sehat di belakang, dan klien aku yang memberikan aku pekerjaan juga sehat. Karena dari gaji dialah aku bisa syuting-syuting video kayak sekarang gitu. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah nonton video hunting takjil tahun 2026 ini ya. Nama aku Arvin Hidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Video habis ini kita pergi jauh nih, bos! Itu buangnya di tempat sampah. Jangan buang depan rumah. Depan rumahnya disemutin dong ntar. Pungutin bekas-bekas ayamnya. Kayak nggak punya adab buang sampah sembarangan. Waktu tahun lalu aku jualan di sini sebelah-sebelahan sama ibunya. Makanya CS. Masa gue suruh makan sekarang atau dosanya ntar gue yang tanggung dong? Lagi konten nih. Iya lagi konten. Biasa kita konten malah bukan jualan. Oh iya. Buka puasa masih setengah jam lagi teman-teman ya. Jadi nanti aku makannya bareng sama teman aku aja. Lu mau makan bareng sama gue tuh gue duluan. Lu minum dulu, lu syuting gua, atau lu minum dulu, lu makan dulu, baru syuting gua. Iyalah, minum dulu lah, ya kali lu kagak gua kasih minum. Ah, gunting aja lah, repot. Guntingnya juga kagak ada. Aku tahu ini kayak video durasinya bakal sebentar deh. Sorry, nggak apa-apa ya, soalnya kita ada editan video berikutnya, kita harus kejar karena kita keluar kota. Maafin aku kalau misalkan aku tuh dulu jarang banget bikin video, banyak ngurusin hidup orang lain, terus juga terlibat dengan masalah orang lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama aku. Dulu juga kagak ada tuh yang komplain kalau aku bikin video durasinya pendek kan. Ini hunting takjil aku tahun 2021, durasinya cuma 13 menit. Coba kalau ini cuma 13 menit, di demo gue di Instagram. Tolong doain aku, semoga rezeki aku lancar. Jadi tahun ini kita bisa pergi ke luar negeri. Ini paspor aku udah nganggur nih 2 tahun. Nggak digubris-gubris. No.